Saudara, hari ini kita melanjutkan tentang hope, bagian yang ketiga. Dan saya tahu bahwa selama 2 minggu kemarin, it's been phenomenal buat kita. Dan saya tahu hari ini kita akan diinspirasi bersama. Saya mau tanya berapa banyak yang pernah merenung atau suka merenung, saudara, boleh angkat tangannya. Yang pernah merenung atau suka merenung, ya. Beberapa saudara mungkin berkata gini, emangnya saya kayak orang gak punya kerjaan kali ya, ngerenung-ngerenung. Saya ini sibuk gitu, saudara, gak punya waktu untuk merenung. Tapi kalau Anda berkata seperti itu, saya mau tanya sama saudara, berapa banyak yang pernah khawatir dalam hidupnya? Boleh angkat tangan. Yang pernah khawatir dalam hidupnya, yes. Saudara mau tahu, khawatir itu adalah perenungan akan hal yang negatif, betul? Jadi kalau Anda bilang Anda nggak punya waktu untuk merenung, Anda sudah sering merenung sampai Anda khawatir sendiri. Kalau saya boleh tanya, berapa banyak yang pernah takut dalam hidupnya? Boleh angkat tangan saudara? Yes. Dan ketakutan itu juga adalah perenungan akan hal yang negatif. Anda merenungkan sesuatu yang belum akan terjadi, ya, atau sesuatu yang mungkin bisa saja terjadi, sampai Anda ketakutan begitu rupa, itu semua karena apa? Kita merenung. Dan ketika kita merenung, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita merenungkan banyak hal yang negatif. Dari kecil sampai kita remaja, sampai kita dewasa, kita semuanya seringkali merenung. Saya masih ingat saudara, ketika saya masih kecil, kita merenungkan dan memikirkan tentang hal ini. Saya tahu Anda mungkin dulunya melakukan ini. Kalau Anda punya anak-anak Anda mungkin juga akan melakukan ini. Saya punya 2 saudara laki-laki ya. Dan mereka juga orang yang menurut saya jahil gitu saudara. Bukan jahil hanya tangannya, tapi segala macamnya itu jahil saudara. Nah, kita itu dulu suka saling menakuti saudara. Karena kita punya saudara 3 cowok lalu 1 cewek. Kita suka saling nakutin satu sama lain. Dan pernah kita mainan ini saudara, permainan. Nakut-nakutin satu sama lain sampai salah satu dari kita itu nggak berani turun dari ranjang. Hanya karena apa saudara? Kita berpikir gini, ini namanya anak kecil kalau memikirkan sesuatu itu sampai demikian rupa saudara. Kita berpikir kalau kita bisa sembunyi di bawahnya selimut dari kepala sampai kaki, maka otomatis benda atau apapun yang ada di bawah ranjang kita nggak akan pernah bisa sentuh kaki kita. Betul? Anda pernah mikir kayak gitu? Anda pernah mainan kayak gitu zaman dulu ya? Nah saudara, sehingga kalau misalnya ada kaki kita yang keluar dikit aja dari selimut itu, kita takutnya nanti apa? Kakinya itu diambil sama nggak tahu benda apa yang ada di bawah ranjang kita saudara. Sehingga kita selalu main sembunyi-sembunyian, Nah Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin dulu kalau saya sadari ternyata saya itu juga senang kalau ada kawan yang datang ke rumah. Karena saya berpikir gini saudara, kalau ada teman yang datang ke rumah, main-main di rumah saya, main di kamar kita, kalau sampai benda yang di bawah ranjang saya itu keluar saudara, dia kenain teman saya dulu baru nanti saya bisa lari enggak? Kan gitu saudara. Nah seringkali kita tuh memikirkan hal yang aneh-aneh saudara. Yang kita perenungkan itu hal yang aneh-aneh. Kalau Anda mulai dewasa, Anda mulai remaja, Anda akan mulai merenungkan dan memikirkan entah itu romantisme, pacaran, lalu Anda mulai merenungkan ini. Dia mengkhianati aku, teman baikku mengkhianati aku, dan lain sebagainya. Atau kita merenungkan saya mau kuliah apa, saya sekolah apa, dan lain sebagainya. Saya suka baju apa, sepatu apa, dan lain sebagainya. Ketika kita udah mulai dewasa muda, kita mulai lebih dewasa lagi. Ada banyak hal yang kita renungkan dan kita pikirkan lebih banyak lagi saudara. Bukan hanya soal kehidupan, bukan hanya soal pekerjaan, bukan hanya soal keuangan, dan lain sebagainya. Banyak hal kita pikirkan. Menariknya sebuah studi berkata gini saudara, semua manusia itu rata-rata merenungkan sesuatu. Dan menariknya adalah kebanyakan orang, saya nggak bilang semua orang, tapi kebanyakan orang yang direnungkan itu seringkali yang negatif. Ya, yang kita renungkan adalah apa saudara? Kita merenung tentang ini, kita merenung tentang mertua kita yang menjengkelkan. Kita merenung tentang orang tua kita yang gak memuaskan. Kita merenung tentang pasangan kita yang menurut kita kurang gini, kurang gitu dan lain sebagainya. Kita merenung tentang apa lagi? Kita merenungkan tentang pemimpin kita, tentang pekerjaan kita, tentang keuangan kita dan lain sebagainya. Kita pikirkan dan kita renungkan saudara. Dan menariknya adalah gini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, itu efeknya ada 2. Bisa membangkitkan iman atau justru membangkitkan ketakutan dalam hidup kita. Apa yang kita renungkan itu bisa membangkitkan iman atau justru akan membangkitkan ketakutan dalam hidup kita. Nah di Alkitab pernah dijelaskan bahwa ketika kita hidup dalam kerajaan surga, we have to operate by faith. Kita hidup oleh iman saudara. Dan iman itu timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Ya, iman timbul akan pendengaran oleh apa saudara? Ucapkan bersama dengan saya 2, 3, firman Tuhan.
Nah, ketakutan itu juga timbul dari pendengaran. Ketakutan itu timbul dari pendengaran akan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Dari sanalah Anda akan muncul ketakutan, saudara. Sehingga semakin Anda merenungkan tentang kekhawatiran, ketakutan, makin hidup saudara akan dipengaruhi, dikontrol oleh yang namanya ketakutan. Nah, saya mau tanya, berapa banyak yang hari-hari ini Anda dengar bahwa di sosial media kita lagi dibombardir dengan yang namanya Star Wars. Boleh angkat tangan Anda yang tahu ada Star Wars hari-hari ini? Yes, beberapa orang muda Anda tahu. Nah, saudara, hari ini Master Yoda, dia akan menyampaikan sebuah pesan kepada kita tentang yang namanya fear and ketakutan, saudara. Kalau tim multimedia ready, Anda bisa putar 8 detik video berikut ini, apa yang disampaikan oleh Yoda tentang fear and ketakutan. Everything. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Yes. Ini yang dia ucapkan, saudara. Ketakutan, fear itu adalah sesuatu yang akan menuntun kita kepada jalan menuju kegelapan. Dan dia mengatakan gini, ketakutan itu membuat kita jadi marah. Marah memimpin kita kepada kebencian. Dan kebencian akan membawa kita kepada penderitaan dalam hidup ini, saudara. Nah, oleh sebab itu, seringkali kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya kita merenungkan atau memikirkan sesuatu yang negatif, tapi ternyata kita semua ini, saudara, kita stuck dalam kondisi yang jadi dari akibat apa yang kita pikirkan sendiri. Kita stuck dalam kondisi mungkin hubungan yang kurang baik, pernikahan yang gak maju, keuangan yang kurang baik, pertumbuhan rohani, spiritually dengan Tuhan yang kurang dinamis, yang kurang baik. Karena kita semua rata-rata mengalami stuck dalam kehidupan ini. Dan saudara mau tahu gak sih, satu kesamaan kita adalah ini, kita semua paling gak suka rasanya kalau lagi stuck. Betul saudara? Kata-kata stuck, ucapkan bersama dengan saya, 2, 3, stuck. Sekali lagi ya, 2, 3, stuck. Stuck itu adalah ini, kita kecantol, kita terganjal, kita terhalang akan sesuatu. Nah, saya yakin Anda pasti akan gak suka kalau Anda stuck dalam sebuah kemacetan. Betul saudara ya? Suatu ketika saya pertama kali di perempatan yang di Simpang Dharma Permai yang ada Petra Patung Kuda ini, ada traffic light di sana. Itu traffic lightnya cepat sekali saudara. Perputarannya cepat banget, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, cepat sekali. Nah, suatu ketika saya pernah antri, di sana antri, udah cukup lama antri. Nah, lalu muncullah harapan nih saudara ya. Wah, di depan saya tinggal 2 mobil nih. Lalu saya mobil ketiga. Saya pikir habis gini lewatlah lampu merah hijau ini, lewat habis gini. Saudara, saya nggak tahu orang yang di mobil paling depan tuh ngapain. Ketika lampu udah hijau dia nggak jalan-jalan. Waktu lampu udah hijau dia nggak jalan-jalan. Mobil yang di belakangnya dia, yang kedua, itu mulai rame saudara. Ramenya ten gitu saudara. Nah, sebagai mobil yang ketiga, saya juga ikut mencoba meramaikan suasana saudara. Saya ada ten. Saya juga ikut gitu. Tapi mobil itu nggak maju-maju. Saya nggak tahu dia itu lagi, mungkin dia lagi update Facebooknya dia, macet nih di perempatan, sampai dia tuh lupa bahwa dia harus jalan saudara. Dan ketika mobil itu jalan, mobil kedua jalan sudah kuning, saya mau jalan sudah merah. Wah, saya marahnya bukan main, orang itu keterlaluan. Semua kita nggak suka yang namanya ini rasanya stuck dalam sesuatu. Anda nggak suka kalau Anda lagi stuck dalam sebuah pertemuan, betul? Udah diteleponin nih sama istri di rumah, nggak pulang-pulang, tapi kita stuck dalam pertemuan. Anda ngomongnya, Pak, ini pertemuan nggak penting nih, gini-gini. Wah, Anda marah, bener nggak? Karena we hate the feeling of being stuck, saudara. Apalagi kalau Anda stuck, tunggu toilet. Bahwa Anda sudah waktunya tiba, betul saudara ya? Anda sudah tahu waktunya tiba. Hari ini sudah saatnya Anda tiba. Entah itu bom besar atau bom kecil, saudara. Tapi gara-gara ada orang di dalam toilet yang nggak keluar-keluar, Anda stuck, betul nggak sih saudara? Dan Anda sangat nggak suka rasanya stuck. Dan tahu nggak saudara, banyak hidup kita ini kayak orang stuck. Karena apa yang kita renungkan, yang kita pikirkan itu selalu membawa dampak pada hidup kita sendiri. Untuk ini saudara, kita stuck dalam area hubungan, marriage kita nggak maju-maju, nggak growing. Secara pribadi kita nggak bertumbuh, kita stuck secara financially, secara spiritually, bahkan secara emotionally kita nggak jadi lebih baik, nggak jadi lebih sehat saudara. Dan banyak di antara kita mengalami stuck dalam kehidupan ini. Dan ketika kita ngalamin stuck,
satu pertanyaan yang seringkali akan muncul adalah, is there any hope buat kita? Apakah ada harapan ketika ada area-area dalam hidup saya yang lagi stuck? Mungkin di beberapa di antara saudara berkata, oh secara pribadi saya baik-baik, tapi mungkin your relationship is stuck. Spiritually Anda stuck. Yang lain Anda berkata, I'm spiritually good, tapi ternyata financially Anda stuck. Dan ketika ada hal seperti ini, selalu ada pertanyaan ini, apakah ada harapan ketika ada area yang stuck atau terganjal dalam hidup kita? Nah, saya ingin mengajak Anda melihat sebuah cerita dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Saya berharap Anda mengeluarkan warta kelompok sel, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ada di warta gereja. Anda bisa keluarkan warta kelompok sel, saudara. Kalau Anda menulis, ya Anda biasanya menulis, Anda bisa tulis apa yang kita bahas hari ini. Kalau Anda biasanya nggak menulis dan Anda nggak kepingin menulis, Anda juga bisa menulis apa yang kita bahas sore hari ini. Ya, dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38, saya ingin menunjukkan kepada kita what happen when you experiencing stuck. Ketika Anda sedang menghadapi stuck, hal-hal apa saja yang menjadi harapan yang harus kita ketahui supaya kita melihat dalam hidup ini ada nafas segar harapan yang membuat kita bisa jadi lebih baik dan jadi lebih baik dan jadi lebih baik lagi. Nah, sebelum Anda membacanya, saya ingin ceritakan konteksnya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ini cerita tentang orang Israel, saudara ya. Orang Israel waktu itu stuck. Mereka stuck dalam ini, saudara, penjajahan bangsa Roma, pemerintahan Roma. Bukan hanya itu, mereka stuck selama 400 tahun, mereka nggak dengar Tuhan menyampaikan pesan sama mereka. Tidak ada pesan dari Tuhan, tidak ada firman dari Tuhan, tidak ada Tuhan bersuara sama mereka. Selama 400 tahun saya bisa membayangkan ada orang yang sudah lahir dan sampai meninggal, dia nggak pernah dengar pesan Tuhan di waktu itu, saudara. Dan selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara sama mereka. Nah, dalam cerita ini juga ada seorang karakter, yaitu bernama Maria, seorang wanita yang juga ngalamin stuck. Dia stuck dalam sebuah kota yang kecil, yang terpencil, yang terbelakang. Dan dia stuck dalam sebuah pernikahan yang diatur. Dan ketika kita lihat cerita ini, Anda akan belajar apa saja yang menjadi harapan ketika kita mengalami stuck. Saya mengajak saudara melihat yang pertama. Yang pertama adalah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap situasi adalah kesempatan bagi kuasa mujizat Tuhan. Mari kita ucapkan bersama 2, 3. Setiap situasi adalah kesempatan bagi kuasa mujizat Tuhan. Mari ucapkan seolah-olah Anda percaya, walaupun Anda kurang percaya, tapi kita ucapkan aja, saudara. Kayak Anda percaya. 2, 3, setiap situasi adalah kesempatan bagi kuasa mujizat Tuhan. Saudara, setiap situasi, entah itu yang baik atau yang kurang baik, itu merupakan kesempatan buat Tuhan mendatangkan sesuatu yang baik buat kita. Kelihatannya menguntungkan atau kurang menguntungkan buat kita, selalu itu merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk mendatangkan sesuatu yang baik buat saudara dan saya. Sehingga mulai muncul ada sebuah konsep yang saya setuju adalah ini, saudara. Adversity is not always from the devil. And prosperity or pleasure is not always from God. Artinya gini, saudara. Tantangan atau pergumulan itu tidak selalu dari iblis. Karena kadang Tuhan izinkan tantangan pergumulan datang dalam hidup kita untuk membangun kehidupan kita jadi lebih baik. Dan kesenangan yang kita alami itu tidak selalu dari Tuhan, saudara. Karena ada kesenangan-kesenangan yang akan iblis pakai justru untuk memplesetkan kehidupan kita. Nah, iblis dia selalu punya rencana yang buruk buat kita. Lewat tantangan dia ingin hancurkan hidup kita. Lewat kemenangan atau kesenangan dia ingin hancurkan hidup kita. Tapi Tuhan dia selalu punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Lewat tantangan, lewat pergumulan, dia selalu punya rencana, rancangan yang terbaik buat saudara dan saya. Nah, ketika kita lihat perikop ini, saya ingin mengajak Anda membaca dari Lukas 1 ayat yang ke-26. Ayat 26 berkata, kita baca bersama di Alkitab kita. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saudara perhatikan ini, Tuhan menyuruh malaikat pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, a small city, kota yang terbelakang. Maria sebagai orang tinggal di Nazaret, dia pasti berpikir gini, di mana ya Tuhan? Kok Tuhan selama ini nggak pernah bicara apa-apa? Kok Tuhan selama ini nggak pernah muncul atau menyatakan sesuatu? Apakah Tuhan masih ada buat kita?
Apakah Tuhan itu masih Tuhan yang membela atau melakukan sesuatu buat kehidupan kita? Seringkali itu yang kita pikirkan dalam kehidupan ini. Tapi saya ingin mengajak saudara tahu, menyadari bahwa konteks ini menunjukkan kepada kita sebuah pesan bahwa Tuhan sangat tahu persis setiap detail kehidupan kita. Bahkan dia sudah punya rencana yang baik untuk saudara dan saya. Karena gini saudara, kita ini seringkali unplanned ya. Kita ini seringkali nggak punya rencana. Anda pergi. Terus masih tanya gini, udah di mobil loh padahal. Masih loh, ini kita ini mau pergi kemana toh? Betul saudara ya? Mau nentuin mall aja Anda bingung kadang. Lalu Anda sudah mau pergi makan, mau makan aja nentuinnya bisa setengah jam. Mau makan di mana? Mau makan apa? Itu bisa lama banget. Padahal yang nentuin cuma 2 orang. Terserah, yang satu juga ngomong terserah. Yang satu ngomong terserah, yang satu ngomong kamu jangan terserah. Yang satu juga ngomong kamu yang jangan terserah. Lamanya sudah mau nentuin makan di mana aja, kadang kita unplanned, kita nggak punya rencana. Bahkan beberapa di antara kita tiap hari sibuk, kita tiap hari kerja, kita tiap hari melakukan banyak kegiatan tanpa Anda tahu nanti umur 65 atau umur 70 Anda mau jadi apa, betul? Seringkali hidup kita ini unplanned, nggak punya rencana. Tapi Tuhan dia bukan Tuhan yang unplanned, dia Tuhan yang punya rencana dalam setiap situasi hidup kita. Nah ketika malaikat datang kepada Maria di Nazaret menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu menyediakan rencana buat siapapun kita. Dan menariknya gini, Tuhan menyuruh malaikat bukan ke kota yang spektakuler atau fenomenal, tapi Tuhan menyuruh malaikat kepada seorang Maria yang tinggal di Nazaret yang kecil, terpencil, terbelakang. Seringkali kita pikir itu kayak hidup kita. Hidupku ini Tuhan, relationship saya ini gak sehat, gak baik. Emangnya Tuhan tuh mau datang kah untuk selamatkan atau untuk pulihkan hubungan kami? Atau Anda berkata, Tuhan keuangan saya, pekerjaan saya, selama ini saya sudah kotor, saya sudah jelek, dan saya dalam kondisi yang begitu rusak dan hancur. Kira-kira apakah Tuhan itu masih mau datang untuk menolong dan memberikan terobosan buat saya? Itu yang seringkali kita pikirkan dalam kehidupan ini. Tapi cerita ini menunjukkan kepada kita dalam kondisi situasi apapun. Itu merupakan kesempatan bagi kuasa mujizat Tuhan untuk dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara. Yang kedua, ketika Anda dalam kondisi stuck, bagaimana Anda bisa melihat harapan? Anda perlu tahu bahwa setiap kita bisa mendapat kasih karunia atau favor di harapannya Allah. Setiap kita bisa mendapat kasih karunia atau favor di harapan Allah. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3. Setiap kita bisa mendapat kasih karunia atau favor di hadapan Allah. Kita baca ayat yang ke-30, Lukas 1 ayat 30, firman Tuhan berkata, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Mari kita baca bersama, 2, 3. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, mungkin kalau kita jadi Maria kita akan tanya gini, saya hidupku kayak gini, highly favored, beroleh kasih karunia. Kasih karunia dari mana? Hidup saya ini kayak gini, ini yang disebut highly favored. Mungkin dia akan ngomong, mungkin Tuhan lupa. Maria banyak loh di Israel. Mungkin salah Maria kali Tuhan ya. Karena kalau dia lihat kondisi hidupnya, dia nggak lihat dia highly favored. Dia nggak lihat dia punya kasih karunia Tuhan. Dan mungkin dia akan bilang, Tuhan, rasanya Tuhan salah deh. Ada banyak Maria, mungkin ini Maria yang di kota yang lainnya. Kalau Maria yang di Nazaret ini Tuhan, ini bukan yang highly favored, ini yang highly stuck. Hidupnya kecantol, hidupnya nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-kemana. Dan seringkali itu kayak kita, saudara. Kita berpikir, Tuhan saya tuh nggak kepingin loh dalam kondisi seperti ini. Personally, relationally, atau bahkan financially, spiritually, Tuhan aku nggak kepingin ada dalam kondisi kayak gini. Apa seperti ini yang namanya highly favored? Apa kondisi yang kayak gini yang disebut highly favored? Saudara, saya ingin mengingatkan kepada saudara begini. Besarnya kasih karunia Tuhan. Perhatikan ini. Besarnya kasih karunia dan favornya Tuhan tidak ditentukan oleh besarnya pergumulan saudara. Jangan sampai Anda bilang gini. Kalau hidup kita lagi berkemenangan, keberhasilan, lalu Anda bilang, wah favor Tuhan lagi gede nih. Besar kasih karunia. Kalau Anda lagi banyak pergumulan, terus Anda bilang gini, kok kelihatannya hidup saya ini kurang kasih karunia Tuhan, kurang favor.
Berarti Anda mendefinisikan besarnya kasih karunia Tuhan dan favornya Tuhan hanya dari besarnya tantangan pergumulan saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa besarnya kasih karunia dan favornya Tuhan tidak ditentukan oleh besarnya pergumulan saudara. Tapi besarnya favornya Tuhan itu ditentukan oleh besarnya Yesus Kristus kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Itulah Tuhan kita. Nah oleh sebab itu ketika Maria dia didatengin oleh malaikat. Of course dia ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Anda bisa bayangkan ini. Kalau tiba-tiba di rumah saudara ada malaikat. Kira-kira Anda ngomong apa? Yes, Christmas gitu, nggak mungkin. Kalau di rumah saudara tiba-tiba ada malaikat, pasti Anda orang pertama kali lari dari rumah saudara. Betul nggak saudara? Pasti. Atau Anda kan gini, belum lari Anda sudah pipis dulu loh, betul. Betul nggak saudara? Apalagi kalau malaikatnya munculnya dari lemari saudara. Anda buka pintu gini, malaikat, wah lari saudara pasti. Itu kayak kaget-kagetan gitu. Nggak mungkin orang didatengin malaikat lalu dia bilang, wah malaikat thank you. Bohong lah saudara itu. Ketika Anda buka lemari saudara tiba-tiba ada malaikat di sana, Anda pasti lari tunggang langgang saudara. Maria juga dalam kondisi takut. Tapi malaikat ngomong gini, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Kasih karunia apa nih? Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Yesus, namanya Immanuel. Dia akan menjadi orang besar dan luar biasa. Pertanyaannya gini, gimana caranya? Betul saudara? Gimana cara? Coba Anda renungkan ini sama saya, kita merenung nih ya saudara. Saya akan mengucapkan sebuah kata, vocabulary yang mungkin jarang Anda dengar di gereja, tapi itu ada di Alkitab. Jadi bukan dari saya, tapi dari Alkitab. Coba Anda renungkan ini. Seorang perawan itu mengandung atau hamil, itu bukan hal yang sukar. Betul ya? Tapi seorang perawan sampai hamil atau mengandung, itu mustahil, betul saudara. Bagaimana bisa dia mengandung atau hamil kalau masih perawan? Anda bisa putar logika saudara sedikit? Yang saya tahu, saya berasosiasi dengan istri saya untuk membuat saya punya anak pertama saudara. Berasosiasi dong. Berarti gak mungkin dong saudara. Jadi perawan bisa sampai hamil, itu bukan hal yang sukar, tapi itu mustahil kecuali Tuhan yang buat. Dalam kondisi saudara seringkali Anda lihat kehidupan kita dan Anda melihat Tuhan banyak hal yang impossible. Relationship kita itu sejauh ini rusaknya, bobrolnya atau financially kita udah begitu down Tuhan. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk bisa melihat bahwa dalam setiap situasi Anda masih punya favornya Tuhan. Di mana Anda bisa berkata kepada Tuhan, aku mau terlibat untuk mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan menariknya di ayat yang ke-35, malaikat bilang gini. Di ayat yang ke-35 ketika Maria berpikir seolah, God saya ini highly favored dari mana? Kalau lihat kondisi hidup saya nggak highly favored. Tapi malaikat berkata kepada Maria, jawab malaikat itu kepadanya, kita ucapkan bersama kata-kata ini, very powerful one, 2, 3, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Artinya Tuhan bilang ini, I will get involved. Tuhan sendiri yang akan terlibat untuk melakukan perkara yang kelihatannya mustahil bagi kita. Menjadi sesuatu yang luar biasa buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudara, ketika kita dalam kondisi stuck, bagaimana Anda menemukan harapan? How do you feel? The fresh air of hope. Anda perlu ini, fokus pada Yesus. Yang ketiga kita perlu fokus pada Yesus. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3, fokus pada Yesus. Saudara lihat orang kanan kiri, saudara, masih fokus nggak pada Yesus? Fokus pada Yesus, saudara. Saudara saya mau tanya, berapa banyak yang pernah naik pesawat? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Yang pernah naik pesawat. Pesawat terbang, pesawat telepon, pesawat TV, pesawat apapun boleh saudara yang pernah Anda naikin ya. Anda pernah naik pesawat. Nah saudara, kalau Anda pernah naik pesawat itu berarti Anda suka ambil resiko, betul ya? Anda berani ambil resiko. Pernah nggak Anda bayangkan kalau Anda lagi naik pesawat, tiba-tiba kaptennya ngomong ini. Saya Kapten Agus dari ruang kemudi memberitahukan jangan panik sebab pesawat ini akan
Dia ulangi lagi, saya Kapten Agus dari ruang kendali mengingatkan jangan panik sebab pesawat ini akan begitu dia selesai ngomong jangan panik, Anda pasti yes. Betul saudara ya? Kalau Anda dikasih tahu jangan panik, nanti Anda pasti panik. Begitu dikasih tahu jangan panik, begitu mati langsung pesawat itu pasti kacau saudara. Karena apa? Orang naik pesawat itu risiko. Ya kan? Anda bisa mengalami apapun. Saya mau tanya lagi nih, berapa banyak yang pernah jatuh cinta? Falling in love, yes. Ada yang malu-malu, ada yang malu-malu mau, ada yang malu-malu enggak. Saudara, berapa banyak yang pernah jatuh cinta? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau single pun it's okay lah, you falling in love to Jesus, bener enggak? Betul enggak saudara? Rohani banget gitu saudara ini. Saudara, orang falling in love itu juga resiko, bener enggak saudara? Orang falling in love juga resiko. Dan menariknya, ketika Maria, dia dalam kondisi stuck, secara perasaan, secara pikiran, lalu malaikat datang kepada dia, jangan takut. Dia mencoba untuk ambil resiko, mempercayai kata-kata tersebut. Dia mengambil resiko untuk mempercayai kata-kata malaikat, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Dan ketika kata-kata jangan takut itu disampaikan oleh malaikat, tujuannya saudara mau tahu apa? Supaya setiap pikiran negatif, setiap perasaan negatif yang stuck di hati kita, itu bisa disingkirkan dengan sebuah kata-kata ini. Jangan takut. Dan di momen dia mulai stucknya pergi, perasaan stuck itu mulai keluar dari hatinya karena satu kata ini, jangan takut. Saudara mau tahu, dia bisa mempercayai sebuah kata-kata yang tidak sesuai mungkin dengan kondisinya. Dan kata-kata itu bunyinya gini, ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat 37 bunyinya ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara mau tahu, orang yang dalam kondisi stuck untuk mempercayai. Sudah 400 tahun gak pernah dengar Tuhan ngomong untuk mempercayai kata-kata ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu mungkin gak gampang. Kalau hari ini Anda sudah tiap hari datang di gereja untuk mempercayai sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, masih susah buat sebagian kita. Saya tahu bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi itu 80% di hati saudara. Sementara yang lain Anda berkata itu 60%, sementara yang lain itu 10%. Tapi Anda bisa bayangkan jadi Maria, stuck selama ini 400 tahun gak pernah dengar Tuhan. Tapi dia belajar ambil resiko untuk percaya kata-kata ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan buktinya apa ketika dia terima kata-kata itu? Ayat 38 dia berkata seperti ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara, sebagai wanita Maria pasti punya mimpi dan angan-angan. Dia menulis di diary-nya dia, di handphonenya dia. Maria pernah nulis, suatu hari aku akan ketemu dengan pria idamanku. Dia akan naik kuda. Dia akan bawa pedang, berbaju pangeran, bersepatu kayak Ko Gilbert yang tadi WL di sini, gitu saudara. Dia punya angan-angan, she has a dream. Suatu hari aku akan menikah dengan pria yang aku cintai, lalu aku akan punya anak. Dan dia sudah membayangkan romantismenya saudara. Tapi kenyataan yang dia harus jalani nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tapi justru di momen itu saudara, ketika dia belajar fokus sama Yesus, justru Tuhan pakai sesuatu yang kelihatannya nggak sesuai dengan kenyataan. Tuhan pakai itu untuk membawa nama Maria jadi pembuat sejarah yang luar biasa. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ada banyak hal yang nggak sesuai dengan mimpi kita, betul? Tapi dalam kondisi apapun, Anda harus perlu ini, belajar fokus sama Yesus. Ke dalam setiap kondisi, dia bisa mendatangkan kebaikan. Dan setiap kesempatan, itu merupakan kesempatan kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Suatu hari, Dr. Yonggi Cho dia pernah cerita, sebuah kesaksian yang luar biasa membangun saya. Saya mau cerita sama saudara. Ada seorang wanita di Korea, seorang pendoa, suka doain orang yang sakit. Suatu hari ibu ini sendiri yang sakit. Dia sakit kanker, saudara. Dan Yonggi Cho pernah mengajarkan sebuah prinsip yang penting yang saya berharap Anda bisa pegang ini. Any miracle you want, confess it 10,000 times. Ada mujizat apapun yang Anda inginkan, ucapkan 10.000 kali. Mujizat apapun, khususnya area kesuksesan, keberhasilan, very easy. Ucapkan 10.000 kali.
Nah saudara, suatu kali ibu ini sakit. Waktu dia sakit kanker, dokter bilang gini, udahlah nggak perlu diapa-apain orang ini. Sudah nggak perlu diginiin, digituin. Sakitnya makin parah, dia harus dioperasi ini, dioperasi itu karena ada gagal ini, gagal itu dan lain sebagainya. Sampai ibu ini dia harus masuk rumah sakit, kasih selang di mulut, kasih selang di hidung dan lain sebagainya di tangannya. Dan selama dia di rumah sakit dia mau terus minta dengar khotbah. Sampai suatu khotbah datang lagi dia diingatkan, Yonggi Cho berkata, any miracle you want. Orang Korea gitu saudara maksudnya. Confess it 10,000 times lah gitu saudara. Saya nggak tahu orang Korea kalau ngomong gimana. Tapi pokoknya ngomong kayak gitu. Mujizat apapun yang Anda mau, ucapkan 10.000 kali. Lah orang ini diselang, nggak bisa ngomong. Dia bilang sama suster, saya minta pensil dan kertas. Dia tulis 10.000 kali. Oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. 10.000 kali. Saudara, kanker itu nggak pergi dari dia. Tapi dia belajar untuk memfokuskan, fokusnya bukan pada penyakitnya, tapi pada Yesusnya yang luar biasa. Kanker itu tidak pergi, tapi kanker itu jadi pasif di dalam dirinya. Nah oleh sebab itu dalam setiap situasi kehidupan kita ada banyak hal yang gak sesuai dengan keinginan saudara dan saya. Tapi kita harus terus fokus sama Yesus. Karena dari situ Anda tidak akan dimakan oleh perenungan, pikiran yang jelek yang membuat kita stuck. Tapi justru ketika Anda fokus sama Yesus, itu memberikan dan memakin harapan itu terus muncul di hati kita. Harapan muncul di hati kita semua. Suatu kali murid-murid Yesus mereka mau kusir setan dari seorang anak aja gak bisa. Mereka tanya, Tuhan Yesus kita udah coba ABC yang Tuhan udah ajarkan. Kenapa kok setannya gak keluar nih? Saudara mau tahu Tuhan Yesus bilang apa sama mereka? Tuhan Yesus bilang gini sama mereka. Dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Ini jawaban Yesus kepada mereka. Jawaban Tuhan adalah gini, karena kamu kurang percaya. Perhatikan ayat ini, semua mata perhatikan ayat ini. Sebab, ini kata Yesus, aku berkata kepadamu, coba renungkan apa yang Yesus ucapkan. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dalam arti kata lain, Tuhan mengajak kita gini, nggak usah fokus pada ukuran besar kecilnya iman. Karena seringkali kita doa, God, increase my faith. Murid-murid juga doa, Tuhan, perbesar iman kami. Tapi Tuhan mengajak murid-muridnya, jangan hanya fokus kepada besar kecilnya iman kita. Karena iman kecil aja bisa memindahkan gunung. Tapi dalam setiap situasi yang Anda hadapi, dia mengajak kita ini, fokus kepada besarnya Yesus. Yang anugerahnya lebih dari segala-galanya dan tidak ditentukan oleh kondisi dan situasi Anda. Itu yang Yesus sedang ajak untuk lihat. Dan dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-35. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-35. Ketika Tuhan Yesus dia sedang mau membangkitkan orang yang mati. Seorang anak kepala rumah ibadat. Perhatikan menarik sekali di ayat yang ke-36. Perhatikan ayat ini. Markus 5 ayat yang ke-36. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-36. Dalam ayat tersebut Tuhan Yesus bilang gini. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Saudara, karena di momen itu banyak orang ngomong. Kalau yang ibu-ibu ngomongnya banyak. Kalau yang bapak-bapak reasoningnya juga banyak. Semua ngomong, nangis ngomong, nangis ngomong, nangis ngomong, nangis ngomong. Rame gaduh karena anak ini meninggal, semua sedih. Tapi Yesus berkata gini, dia menyingkirkan distraction yang ada. Dan dia bilang ini, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan menariknya dia berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ketika kata-kata jangan takut itu disampaikan, kepala rumah ibadat ini pasti dia merasa semua perasaan pikiran yang negatif yang membuat dia stuck, itu keluar dari hatinya. Dan kata-kata jangan takut, percaya saja mengajak orang ini apa? Fokus sama Yesus. Bukan fokus pada problemnya yang mungkin gak sesuai dengan harapan kita. Tapi fokus sama Yesus. Dari situ harapan akan lahir di hati kita masing-masing. Yang keempat, saudara, ketika kita dalam kondisi stuck, apa yang membuat kita punya harapan? Yang keempat Anda perlu ini, mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3, mengambil tanggung jawab. Ketika Maria dia didatangi oleh malaikat,
Dia akan melahirkan seorang anak yang bernama Yesus. Dia tahu bahwa ini adalah sebuah perkara besar. Maria akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan mendatangkan harapan ke tengah dunia ini. Jadi kepanjangan tangan Tuhan mendatangkan harapan ke tengah dunia ini. Saudara, Tuhan mengajak kita bukan hanya dengar pengharapan sore hari ini, tapi juga keluarlah dari tempat ini untuk bisa membawa pengharapan kepada orang yang membutuhkan harapan. Kawan kita, keluarga kita yang butuh dengar, when you are stuck, there is always hope. Kalau kita stuck, selalu ada hope. Kalau kita stuck, selalu ada hope. Good. Bukan hope ya. Hope itu nanti kita parkir mobil. But stuck, selalu ada hope, harapan. Saudara, berapa tahun yang lalu saya masih ingat ketika saya dan saudara kembar saya, kita berdelapan di sebuah mobil pergi ke Trawas, saudara. Itu masih SMA. Waktu kita mau ke Trawas, di Trawas itu ada ini, saudara. Semua Anda yang pernah pergi ke Trawas pasti tahu ini. Ada tikungan tajam yang naiknya itu curam, betul ya? Tikungan tajam yang naiknya curam. Kalau Anda ke Trawas pasti Anda akan ketemu ini. Nah, entah saya lupa yang setir itu saudara kembar saya atau saya. Mungkin saudara kembar saya. Mungkin karena kita kurang pengalaman kali ya di zaman SMA. Begitu kita ambil tikungan tajam, curam, mobil ini udah gigi satu digas, powernya nggak malah ngisi, tapi mobilnya malah melorot. Makin melorot mobilnya, saudara. Lalu karena kita berdelapan di sana, yang kita putuskan adalah gini, ayo orang 7 keluar semuanya. 7 turun, ngapain saudara? Dorong mobil. Sampai akhirnya mobil ini bisa naik dan kita lanjutkan perjalanan, saudara. Nah, yang jadi pemikiran saya adalah gini, ada berapa banyak orang di sekitar kita yang gak punya fasilitas seperti yang kita miliki hari ini. Ketika mobil itu melorot, saya punya kawan-kawan yang bisa dorong mobil itu. Tapi banyak orang yang hidupnya hari ini melorot. Semangatnya melorot. Harapannya mulai melorot. Pertumbuhannya mulai melorot. Gairahnya mulai melorot. Tapi gak ada orang yang bisa dorong dia. Gak bisa dorong dia. Gak ada orang yang bisa dorong dia. Untuk ketemu dengan sebuah kemajuan dan sebuah harapan. Doa saya kita keluar dari tempat ini. Anda bukan hanya dengar bahwa kalau kita stuck kita punya harapan. Tapi Anda akan keluar dari tempat ini. Anda juga kasih tahu kawan-kawan kita. Hey, if you're stuck, it's okay. You will be okay. Karena ada Yesus yang bisa kasih kita jawaban dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kalau Anda stuck dalam hidup saudara, harapan akan lahir ketika Anda sadar ini. Bahwa setiap situasi itu kesempatan, kuasa mujizat Tuhan. Setiap kita bisa terima favor-nya Tuhan. Ketika kita fokus sama Yesus, Anda ambil tanggung jawab. Saya berdoa, fresh air of hope. Itu lahir di hati kita masing-masing sore hari ini. Kalau Anda diberkati, berikan tepuk tangan meriah bagi Yesus kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama.